17. Sifat asli. Pagi ini terlihat adanya keanehan dari sikap Siska. Dia tidak seperti biasanya yang selalu menunjukkan perhatian di depan Kenzo. Wanita itu lebih banyak diam saat menikmati sarapan bersama suami dan sahabatnya. Setelah menyantap makanan, dia pun langsung beranjak dari meja makan. Kenzo sama sekali tidak memperhatikan perubahan sikap istri pertamanya. Bagi laki-laki itu, yang butuh perhatian saat ini adalah Tasya, wanita yang mengandung anaknya. Namun, berbeda dengan yang Tasya pikirkan. Dia merasa aneh melihat Siska yang tidak mengundang amarahnya. "Kamu kenapa sayang? Kok bengong?" Ternyata Kenzo memperhatikan wajah bingung Tasya. "Gak apa-apa mas," wanita itu berusaha mengelak. "Aku kerja dulu ya sayang, jaga anak kita." Kenzo pun mencium kening dan perut Tasya. "Ya mas, kamu hati-hati ya. Oh ya, kamu gak pamitan ke Siska?" Tasya tetap mengingatkan suaminya. "Aku buru-buru sayang, aku pergi sekarang." Kenzo pun beranjak meninggalkan Tasya. Tasya sangat bingung melihat keadaan rumah tangga Kenzo dan Siska semenjak kehadirannya. Sangat jauh berbeda saat dirinya belum memasuki kehidupan kedua insan tersebut. Tasya makin merasa bersalah dengan apa yang terjadi. Tasya berharap setelah kepergiannya nanti dari rumah ini, hubungan Siska dan Kenzo kembali harmonis seperti dulu lagi. Tasya tidak ingin dianggap sebagai perusak rumah tangga orang lain, apalagi sahabatnya sendiri. Tasya beranjak dari ruang makan menuju teras depan rumah. Dia ingin menikmati hangatnya sinar mentari pagi. Tasya kembali mengingat apa yang telah dikatakan ibu mertuanya seminggu yang lalu tentang cinta yang Kenzo miliki untuk dirinya. Bukan kebahagiaan yang Tasya rasakan setelah mengetahui cinta Kenzo terhadap dirinya. Dia justru merasa bersalah karena seharusnya perasaan itu hanya pantas Siska dapatkan. Tasya yang berstatus sebagai istri kedua berpikir kalau dirinya tidak pantas atas kasih sayang Kenzo. Tasya juga berpikir bahwa keberadaannya di rumah Kenzo akan makin menimbulkan adanya ketidakadilan. Semua itu sudah dapat dia rasakan dari Kenzo dan kedua orang tuanya. Tasya tidak pernah mengharapkan perhatian dan kasih sayang tersebut. Tujuan utama Tasya berada di rumah ini hanya satu, membalas semua kebaikan yang pernah Siska berikan untuknya. Dia sama sekali tidak pernah berharap agar menerima kasih sayang Kenzo dan orang tuanya. Tasya berpikir bahwa yang pantas mendapatkan itu hanya Siska. "Lagi mikirin apa, Bu?" Bi Inah mengagetkan Tasya. Lamunan wanita itu seketika buyar. "Bi Ina di sini toh. Duduk, Bi." Tasya mempersilahkan asisten rumah tangga itu duduk di sampingnya. "Terima kasih, Bu." Bi Ina pun menghempaskan tubuh di kursi yang ada di samping Tasya. "Pekerjaan Bi Ina udah kelar. Istirahat aja dulu. Kita ngobrol di sini." Tasya mengembangkan senyuman kepada Bi Ina. "Iya, Bu. Tapi sebentar lagi saya harus masak untuk makan siang." "Iya, Bi. Masih ada waktu sebentar untuk istirahat." Saat masih asik berbincang, tiba-tiba seorang kurir menghampiri Tasya dan Bi Ina. Laki-laki itu membawakan kotak berwarna coklat dan memberikannya kepada Bi Ina karena wanita parubaya itu selama ini yang menerima surat ataupun paketan. "Tolong tanda tangan di sini ya, Bi." Kurir itu memberikan secari kertas kepada Bi Ina. Tanpa sepengetahuan Tasya, laki-laki itu melirik ke arahnya. Pesona kecantikan wanita itu masih terpancar walaupun dalam keadaan hamil. Setelah Bi Ina selesai menandatangani kertas itu sebagai bukti kalau barang telah diterima, kurir itu pun meninggalkan kedua wanita tersebut. Tasya melihat nama penerima, ternyata sahabatnya sendiri. "Akhir-akhir ini Bu Siska sering dapat paket. Saya juga heran,
Bi Inah kembali membuka suara. Tasya hanya tersenyum dan tidak terlalu memikirkan apa yang Bi Inah sampaikan. Sementara itu, Siska sedang menerima panggilan masuk dari Irfan. "Paketnya udah sampai belum?" tanya Irfan kepada Siska. "Paket apa maksud kamu? Kenapa kamu masih tetap menggangguku?" Siska kesal menerima telepon dari Irfan. "Jangan-jangan kamu bohong. Seharusnya paketnya sudah sampai hari ini." "Kamu susah ya dibilangin. Aku bilang belum ya belum," jawab Siska dengan nada kesal. "Aku belum menerima apapun dari asisten di rumah ini," lanjut wanita itu memberikan penjelasan kepada Irfan. "Ya udah, nanti kalau udah terima, pasti kamu hubungin aku lagi." Laki-laki itu pun mematikan telepon setelah mengucapkan kalimat itu. Siska akhirnya keluar dari kamarnya dengan tujuan ingin menanyakan paket yang Irfan maksud. Dia pun memanggil asisten rumah tangganya, tapi tidak ada sahutan sama sekali. Siska mencoba mencari di depan rumah, dan dia melihat pintu terbuka. "Bibi ngapain nyantai di sini?" Siska kesal melihat keberadaan Tasya yang sedang duduk berdua dengan Bi Inah di teras depan. "Maaf Bu," Bi Inah sedikit terkejut dan langsung berdiri. "Ini ada paket lagi untuk Ibu." Wanita parubaya itu pun menyerahkan kotak yang baru dia terima dari kurir kepada Siska. Siska menarik secara kasar benda tersebut dari tangan Bi Inah, lalu kembali masuk rumah. Tasya yang memperhatikan sikap sahabatnya itu merasa heran. Selama ini dia tidak pernah tahu sikap Siska yang sebenarnya terhadap asisten rumah tangga maupun satpam yang bekerja di rumah Kenzo. Malam ini, Tasya sangat sulit memejamkan mata. Dia merasakan kram di perutnya. Wanita itu berusaha tetap diam dan tidak ingin memberitahukannya kepada Kenzo yang sedang tidur pulas di sampingnya. Tasya berpikir mungkin rasa kram itu muncul karena kandungannya yang makin besar. Saat ini usia kehamilannya hampir memasuki 9 bulan. Dalam hitungan minggu, Tasya akan segera melahirkan buah hati yang diharapkan oleh keluarga suaminya. Tasya bersyukur karena Kenzo sudah terbang ke alam mimpi. Dia pun membelakanginya, lalu mengusap-usap perutnya. Namun, rasa kram itu tetap terasa, dan bahkan ada rasa perih yang membuat Tasya tidak mengerti. Tasya mengerang menahan sakit. Dia berharap agar Kenzo tidak mendengar suaranya. Namun ternyata sang suami langsung terbangun dan meminta istrinya mengarah kepadanya. Laki-laki itu terkejut melihat Tasya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu kenapa sayang?" tanya Kenzo sambil memegang pipi Tasya. "Perut aku awalnya kram Mas, tapi tiba-tiba perih. Aku takut." Wanita itu memegang perutnya. "Kenapa kamu gak bangunin aku sayang? Kamu tidurnya pulas banget. Tapi kamu gak boleh diam aja. Harus tetap bangunin aku." Kenzo membantu Tasya duduk dari rebahan. Tasya kembali merintih kesakitan. "Sakit ya sayang?" Kenzo terlihat panik. "Perih Mas, rasanya seperti luka gitu. Aku panggil dokter ya sayang?" "Tapi ini udah malam Mas." "Enggak kok, baru jam 11. Kenzo menunjuk ke arah jam dinding. "Ya udah, terserah kamu aja Mas." Tasya pun menerima saran suaminya. Kenzo segera mengambil ponselnya dari nakas, lalu menghubungi dokter Mira yang menangani kehamilan Tasya. Kenzo bersyukur karena dokter itu bersedia dipanggil ke rumah. Jika wanita itu menolak, Kenzo sudah siap jika harus ke rumah sakit. Setelah menunggu 10 menit, akhirnya dokter Mira tiba dan Kenzo menyambutnya di depan pintu rumah. Mereka pun melangkah menuju kamar Tasya. Dokter tersebut langsung memeriksa keadaan pasiennya yang terlihat kesakitan. "Istri saya kenapa dok?" tanya Kenzo setelah dokter Mira selesai memeriksa Tasya. "Ini biasa pak, bayinya cari jalan, jadi perasaan ibunya seperti ada yang robek hingga menyebabkan perih karena luka."
Dokter Mira memberikan penjelasan. Jadi, istri saya nggak kenapa-kenapa, Dok. Kenzo kembali bertanya. Nggak apa-apa, Pak. Jangan terlalu panik. Maaf, Dok. Ini anak pertama, jadi belum berpengalaman. Iya, Pak. Saya ngerti. Saya akan kasih obat penahan rasa sakit. Tapi kalau sudah tidak merasa sakit lagi, hentikan minum obatnya. Dokter Mira memberikan penjelasan. Mbak Tasya banyak istirahat ya. Wanita itu melihat ke arah Tasya. Wanita itu hanya mengangguk. Setelah pemeriksaan selesai, Dokter Mira akhirnya berpamitan. Kenzo mengantarkan wanita tersebut sampai ke depan teras. Kenzo kembali masuk menuju kamar wanita yang membuat hari-harinya makin berwarna. Apa isi kotak yang Irfan kirim untuk Siska?